Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan Bu Sinta dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang cerita pendek. Cerita pendek atau biasa kita kenal dengan cerpen, bagi yang gemar membaca pasti tidak asing lagi dengan yang namanya cerpen, novel, prosa, ataupun karya sastra lainnya. Dengan membaca cerpen dapat dijadikan sarana untuk menghibur diri dari rasa bosan. Selain itu, membaca cerpen dapat membuat kita mempunyai inspirasi dan mungkin juga bisa menambah pengetahuan untuk kita. Cerpen adalah karya sastra yang diceritakan atau ditulis secara singkat dan bersifat fiktif. Fiktif artinya tidak nyata. Cerpen termasuk dalam teks naratif. Masih ingat teks naratif? Teks naratif yaitu teks atau paragraf yang menceritakan rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Panjang cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata di dalamnya. Berbeda dengan novel yang bisa lebih dari 40.000 kata di dalamnya. Berikut adalah unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik meliputi tema, latar, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang. Tema artinya gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita dan dikembangkan menjadi sebuah judul. Artinya, tema berbeda dengan judul. Unsur intrinsik berikutnya adalah tokoh. Tokoh berarti pelaku dalam cerita. Setelah itu, unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah sifat atau karakter yang dimiliki tokoh dalam cerita. Sebagai contoh, misalnya tokohnya Pak Guru. Di situ penokohan atau karakternya adalah jujur, sabar, dan lain sebagainya. Atau di situ tokohnya adalah Malin Kundang, penokohannya durhaka. Unsur intrinsik berikutnya adalah alur atau jalan cerita. Artinya, alur adalah urutan peristiwa sebab akibat dalam cerita. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Alur maju atau progresi adalah cerpen yang peristiwanya dimulai dari awal hingga akhir waktu. Sedangkan alur mundur atau alur regresi adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan alur kilas balik. Berikutnya, alur campuran adalah alur yang dimulai dari tahap klimaks. Pada alur ini, tahap klimaks yang telah dipaparkan di awal cerita kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana dalam cerita. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang artinya pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga dalam cerita tersebut. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama yang ceritanya ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku menjadi pusat perhatian dan tokoh utama yang menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya dalam cerita pendek dan tidak disebutkan nama tokoh lain. Lalu ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam bagian ini, tokoh aku muncul sebagai pelaku tambahan atau saksi saja. Biasanya, tokoh aku hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita. Berikutnya sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat secara langsung dalam cerita. Biasanya
ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga juga ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ini menceritakan melalui sudut pandang dia, tapi pengarang atau narator mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Pengarang cerpen mengetahui segalanya. Berikutnya, sudut pandang orang ketiga pengamat. Sudut pandang ini, pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikirkan oleh seorang tokoh. Unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Unsur sebuah cerpen berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar yang membentuk cerita. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi latar belakang yang terdapat di masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita. Pengaruh kondisi tersebut seperti kondisi politik, ideologi, sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang mencakup tentang pemahaman faktor-faktor atau motivasi pengarang dalam membuat sebuah cerpen. Latar belakang pengarang meliputi sebagai berikut. Riwayat hidup pengarang. Pada bagian ini berisikan tentang biografi pengarang secara keseluruhan. Faktor ini dapat memengaruhi pengarang dalam membuat cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Unsur ekstrinsik berikutnya yaitu kondisi psikologis. Kondisi psikologis pengarang meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam ceritanya. Contohnya, seperti jika pengarang sedang dalam keadaan sedih, dia akan membuat cerpen yang menceritakan tentang kesedihan. Unsur ekstrinsik berikutnya yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi 1. Nilai agama, yaitu berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial, berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam cerpen. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral bisa berupa nilai moral negatif atau buruk, atau nilai moral positif atau baik. Berikutnya yaitu nilai budaya. Nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi dan adat istiadat dalam cerita tersebut. Itu tadi penjelasan tentang definisi cerpen, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.